Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bunda-bunda solehah, teman-temanku dimanapun berada. Alhamdulillah ketemu lagi. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Makasih banyak ya teman-teman yang udah mengklik video sederhana aku ini. Dan bagi teman-teman yang baru mampir, yang baru menemukan channel aku, halo, selamat datang ya. Salam kenal, aku ibu rumah tangga biasa dengan 3 orang anak. Dan aku juga ucapin makasih banyak bagi teman-teman yang udah support channel aku, yang selalu hadir di setiap video aku, yang udah subscribe. Pokoknya hatur nuhun pisan ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis tapi mood booster banget buat aku. Jadi aku makin semangat lagi buat upload videonya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Alhamdulillah ya bunda-bunda, gak kerasa sekarang tuh udah masuk di awal bulan Agustus. Gimana nih bun untuk bunda-bunda yang mulai bikin budgeting tiap bulannya? Untuk budgeting bulan kemarin, bulan Juli, gimana? Lancar? Semoga aja lancar-lancar aja ya, dan semoga aja bulan sekarang itu lebih baik dari bulan kemarin. Semoga rezeki kita di bulan sekarang itu lebih dimudahkan, dilancarkan dalam mencari rezekinya, dan diberikan juga rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin gitu teman-teman. Oh ya, di video kali ini aku mau share tentang budgeting lagi ya teman-teman, masih dengan mengelola keuangan rumah tangga dengan pendapatan harian 100.000 per hari gitu teman-teman ya. Dan aku tekankan juga di sini bahwa aku tuh gak ada niat pamer sama sekali gitu ya, gak ada niat apa-apa, cuma ingin menginspirasi aja bunda-bunda semuanya. Dan juga pasti kebutuhan setiap keluarga itu akan berbeda, jadi kalian jangan terlalu fokus sama nominal atau angka yang aku tulis di setiap poinnya, karena pasti akan sangat berbeda. Menurut aku cukup, belum tentu menurut kalian cukup gitu teman-teman ya. Oh ya, untuk budgeting kali ini yang 100.000 per hari itu aku nggak termasuk sama pajak kendaraan, pajak rumah, bensin, pulsa. Nah, keempat poin itu suami aku yang tanggung gitu ya teman-teman. Jadi kalau dulu di luar itu aku pakai uang yang 100.000 ini. Soalnya suka ada, meskipun aku udah nerangin dari awal gitu ya, suka ada aja yang komen kenapa gak ada uang bensin, kenapa gak ada uang pulsa gitu ya, pajak dan lain-lain. Nah, aku terangin lagi ya bahwa uang 100.000 per hari ini tuh di luar dari biaya itu gitu teman-teman. Nah, ini sketsanya udah jadi, alhamdulillah. Ini aku bikin sketsanya biar tambah semangat aja gitu ya teman-teman, biar cantik aja catatan aku. Nah, lanjut ke video. Jadi di setiap budgeting ini, kalau misalkan teman-teman yang udah ngikutin aku pasti udah hafal banget ya. Aku selalu bagi ke dalam poin-poin penting ya. Nah, poin pertama itu ada kewajiban. Jadi poin kewajiban ini adalah poin yang gak boleh gak ada. Jadi nominal uangnya juga gak bisa digusar-geser lagi gitu ya. Pokoknya udah tetap tiap bulan tuh ngeluarin segini gitu teman-teman. Dan di poin kewajiban ini yang pertama aku ada cicilan rumah. Jadi aku masih punya cicilan KPR ya teman-teman, dan nominalnya juga menurut aku lumayan bikin sesak napas tiap bulan. Dan aku selalu berdoa semoga cepat terselesaikan, cepat lunas gitu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman bunda-bunda semua juga yang samaan kayak aku punya cicilan rumah, semoga dilancarkan rezekinya ya, semoga segera secepatnya bisa lunas gitu, amin. Kemudian di poin kedua ada iuran RT. Kalau di tempat aku ada iuran RT ya teman-teman, ini tuh 50.000. Jadi iuran RT ini setahu aku udah berikut sama sampah, kemudian gaji satpam perumahan, pokoknya itu Pak RT atau Bu RT aja gitu ya yang ngatur, aku nggak tahu. Pokoknya setahu aku itu buat itu aja gitu ya alokasinya. Kemudian ada iuran sekolah agama, ini untuk 2 anak aku ya teman-teman, karena di tempat aku masih murah untuk iuran sekolah agama dan iuran tahfiz. Ini tuh untuk 2 anak gitu. Kemudian nah ini ya teman-teman, ada perubahan di iuran kas SD anak aku, yang tadinya cuma sekolah AA AFI aja yang ada uang kas, dan ternyata sekarang di sekolahnya si kakak ada. Cuma kalau di sekolah si kakak dia nominalnya kecil ya teman-teman. Dari bulan sebelumnya untuk iuran kas SD itu 27.000, sekarang jadi 32.000 gitu teman-teman. Kemudian ini ada arisan. Nah, ini arisan 160.000, aku ikut di 2 tempat sebenarnya ya teman-teman. Makanya nominalnya juga ganjil gitu. Bukan ganjil ya, genap.
maksudnya kagok gitu ya, karena memang ada uang kas 10.000 untuk arisan di ibu-ibu RT gitu teman-teman. Nah ini setelah aku totalkan untuk dana kewajiban aku tiap bulan aku keluarin 1.682.000 gitu teman-teman. Lumayan ya, melebihi dari setengahnya budget bulanan aku gitu ya, melebihi dari pendapatan aku maksudnya. Nah yang poin kedua ini ada kebutuhan. Sebenarnya ini di poin kebutuhan ini lumayan lah ya, bisa diotak-atik lagi, bisa aku atur-atur lagi. Tapi kadang-kadang bikin pening juga ya bun, apalagi sekarang kondisi harga perdapuran gitu ya sedang tidak baik-baik aja. Jadi kayaknya kita harus lebih pinter-pinter lagi gitu ya untuk mengatur. Kadang-kadang kalau ibu-ibu rumah tangga tuh udah mengatur sedemikian rupa, udah dihemat-hemat tetap aja kurang gitu ya. Akhirnya kita berusaha untuk cari cara lain, kayak misalkan cari tambahan gitu ya, jualan kecil-kecilan kayak gitu teman-teman. Karena aku juga sekarang pengen banget ya belajar kayak jualan-jualan kayak gitu. Kayaknya kalau lihat di beberapa channel YouTube gitu teman-teman, ada yang sambil jualan juga, aku tambah semangat lagi buat belajar untuk jualan. Semoga aja bisa ya teman-teman. Nah untuk poin pertama di kebutuhan ini aku ada beras, aku anggarkan satu bulannya itu 10 kilo. Ini juga kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak gitu ya teman-teman. Kenapa aku tulis dulu 10 kilo? Karena biasanya aku suka ada kiriman juga gitu ya dari orang tua aku, entah itu 10 kilo atau 5 kilo gitu ya. Jadi untuk dana tetap untuk beras itu 10 kilo aja, aku beli yang harga 10.000 jadi 100.000 gitu ya sebulan. Tapi kalau misalkan kurang, aku suka ambil dari dana lain gitu ya, kayak tabungan atau misalkan dari dana tak terduga juga sih sebenarnya ya, pokoknya diatur-atur aja gitu. Nah untuk gas 2 tabung gitu ya, aku sebulannya tuh habis 2 tabung, jadi aku anggarkan 50.000 aja. Sebenarnya aku kemarin nemuin harga gas yang murah 19.000 per tabung, jadi sebenarnya masih ada lebih ya untuk uang gas. Jadi nanti si lebihnya tuh aku suka simpen untuk dana-dana lain gitu ya. Minyak goreng juga aku beli yang curah aja, beli 2 kilo 30.000, kemudian listrik 200.000 per bulan. Kemudian untuk persabunan atau deterjen itu udah lengkap sama sabun mandi, pasta gigi, sampo gitu ya, dan lain-lain, ini tuh 50.000. Dan untuk jajan anak masih 400.000, alhamdulillah belum ada kenaikannya. Anak-anak aku juga gak terlalu suka jajan sih sebenarnya. Dan untuk sayuran ini 400.000 gitu teman-teman, dan aku pakai metode food prep itu dan ternyata membantu sekali itu ya teman-teman untuk menghemat pengeluaran gitu. Ada yang samaan gak sih bun yang suka food prep mingguan? Kalau aku kayaknya ketagihan banget untuk food prep ya, karena memang membantu sekali untuk menghemat gitu. Nah ini setelah aku jumlahin dana kewajiban dan kebutuhan, ternyata masih ada sisa nih teman-teman. Jadi aku kelola lagi untuk dana lain-lain, dan dana lain-lain ini ada dana darurat. Nah ini dana darurat ini aku gunain kayak misalkan tiba-tiba ada kondangan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau musim undangan atau musim hajatan kayak barengan gitu ya, kayak janjian, jadi kalau gak dipersiapin dari jauh-jauh hari, aku takutnya ngambil uang yang lain gitu teman-teman. Nah ini ada uang nabung juga, meskipun nominalnya kecil tapi lumayan gitu buat nambah-nambahin, kayak misalkan kurang untuk beli beras atau misalkan untuk beli minyak gitu. Gitu-gitulah ya, kalau dikumpulin mas sedikit-sedikit juga jadi banyak gitu ya. Dan ini ada dana sedekah, aku bukan sok-sokan gitu ya teman-teman. Jadi intinya lebih baik sedikit daripada enggak sama sekali gitu teman-teman ya. Aku berusaha aja untuk nyempetin meskipun nominalnya masih kecil gitu teman-teman. Oke lanjut, nah ini teman-teman ya, setelah dijumlahin kewajiban, kebutuhan, kemudian yang lain-lain ini, jadi totalnya itu 3 juta rupiah untuk satu bulan gitu teman-teman ya. Jadi eh,
3 juta per bulan gitu ya teman-teman ya. Aku rata-ratain aja tiap bulannya itu 30 hari dan aku pendapatannya tuh per harian ya teman-teman. Jadi kalau untuk nyimpen, jadi sebenarnya aku bikin budgeting Agustus ini uangnya tuh udah ada gitu ya, karena aku kumpulin dari pendapatan harian aku di bulan Juli gitu teman-teman. Nah, untuk bulan Agustus ini juga aku nyimpen lagi buat nanti bulan berikutnya ya, bulan September. Jadi kalau misalkan dihitung perhariannya aku nyimpen berapa gitu ya. Jadi untuk perharinya kayak untuk dana kewajiban 1.682.000. Jadi aku bagi menjadi dibagi 30 gitu ya, karena satu bulannya itu 30 hari gitu teman-teman. Nah, ini aku tulis dulu ya. 1.682.000 dibagi 30 hari. Jadi tiap harinya untuk dana kewajiban ini aku nyimpen 56.000 teman-teman ya, per hari gitu. Jadi sebenarnya untuk budgeting yang Agustus ini uangnya tuh udah ada yang aku kumpulin di bulan Juli gitu teman-teman. Jadi ini aku tulis kayak gini itu supaya gampang aja ngaturnya gitu ya. Kalau misalkan untuk bulan September nanti aku harus nyimpen uang, aku pos-poskan uang itu untuk kewajiban 56.000 per hari dan untuk kebutuhan 41.000 per hari. Dan untuk lainnya yang 3.000-nya lagi aku simpen juga gitu ya untuk dana lain-lain. Jadi totalnya tuh hari 100.000 itu. Nah teman-teman, alhamdulillah budgeting kali ini udah beres. Terima kasih yang masih nonton sampai detik ini ya. Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang kurang berkenan, dan sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bagi yang belum subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.